Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suntika Wulandari dengan NIM B118013. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas hukum sumber daya alam yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Elita Rahmi SHMH, Bapak Dr. Fauzi Syam SHMH, dan Bapak Ivan Fauzani Raharja SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Simak penjelasan berikut ini. Sudah ada secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek yang paling penting. 2. Klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam ada 3. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya, sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. 1. Sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dapat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dapat diklasifikasi menjadi sumber daya materi, sumber daya hayati, dan sumber daya energi. Sumber daya materi merupakan sumber daya yang berbentuk benda mati. Kemudian sumber daya hayati. Sumber daya hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sebagai sumber daya nabati. Sumber daya alam yang berasal dari hewan disebut sebagai sumber daya hewani. Kemudian sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya oleh manusia. Proses pembentukan sumber daya energi dilakukan selama beribu tahun. Selanjutnya, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya dapat diperbaharui dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis, karena dapat diperbaharui oleh alam secara terus-menerus. Meskipun demikian, penggunaan sumber daya ini hendaknya dilakukan secara bijak. Sumber daya tidak dapat diperbaharui. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas, lama-kelamaan akan habis. Contohnya mineral. Yang terakhir, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Sumber daya hayati atau biotik dan non-hayati atau abiotik. Sumber daya hayati atau biotik merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.